Halo semuanya. Coba tebak, apa sih aset paling gede yang biasanya mejeng di laporan keuangan atau neraca perusahaan? Banyak yang ngira itu kas atau duit tunai. Tapi faktanya, di kebanyakan perusahaan, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, aset terbesarnya adalah aktiva tetap berwujud. Mulai dari tanah, bangunan pabrik, kendaraan, sampai mesin-mesin raksasa, nilainya bisa mencapai 60-80% dari total aset loh. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Gimana sih cara mencatat aset raksasa ini dengan benar? Yuk, kita mulai. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aktiva tetap berwujud atau ATB itu? Simpelnya, ini adalah aset yang punya fisik alias bisa kita pegang, dimiliki perusahaan buat operasional normal, bukan buat dijual lagi ya, dan punya masa manfaat yang panjang. Menurut aturan akuntansi kita, PSAK nomor 16, aset ini harus punya dua syarat. Pertama, dipakai untuk produksi barang atau jasa, disewakan, atau buat urusan administrasi. Kedua, kita ngarepnya aset ini bisa dipakai lebih dari satu periode atau 1 tahun. Contohnya, gedung pabrik buat produksi, truk buat distribusi, sampai komputer dan meja kursi yang kamu pakai di kantor. Gimana cara kita bedain aktiva tetap sama aset lainnya? Gampang, ingat aja 4 sidik jari ini. Pertama, punya bentuk fisik. Jadi bisa kamu lihat dan raba. Beda sama goodwill atau hak paten yang nggak kelihatan bentuknya. Kedua, sifatnya relatif permanen. Artinya umurnya panjang, minimal lebih dari 1 tahun. Jadi bukan barang sekali pakai. Ketiga, digunakan dalam operasi alias buat kerja. Kalau ada tanah yang cuma dianggurin buat investasi masa depan, itu belum bisa dibilang aktiva tetap. Dan yang terakhir, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Ingat, tujuannya dipakai buat operasional, bukan buat dagangan. Nah, aktiva tetap ini juga dibagi dua kubu berdasarkan umurnya. Ada yang disusutkan atau istilah kerennya depreciated. Ini buat aset yang umurnya terbatas dan nilainya bakal makin berkurang seiring waktu karena aus atau rusak. Contohnya mesin, kendaraan, gedung, dan peralatan kantor. Di sisi lain, ada yang tidak disusutkan atau non-depreciated. Siapa dia? Jawabannya adalah tanah. Kenapa? Karena tanah nggak bakal rusak cuma gara-gara dipijak tiap hari. Malah harganya cenderung makin naik terus. Tapi tenang, soal hitung-hitungan penyusutan bakal kita bahas lebih dalam di modul khusus nanti ya. Terus, kalau kita sudah punya barangnya, apakah bisa langsung kita tulis di pembukuan? Nggak bisa sembarangan catat loh. Ada 2 syarat ketat atau recognition criteria yang harus lolos sensor. Syarat pertama, harus ada manfaat ekonomi masa depan yang sifatnya probable. Artinya, kita yakin banget kalau aset ini bakal kasih cuan buat perusahaan, bukan cuma sekedar mungkin. Syarat kedua, harga perolehannya harus bisa diukur secara andal. Angkanya harus pasti dari bukti transaksi asli kayak invoice atau kontrak, bukan hasil tebak-tebakan buah manggis. Kalau satu saja nggak terpenuhi, jangan harap bisa masuk ke akun aktiva tetap. Tapi, gimana cara kita benar-benar yakin kalau manfaat ekonominya bakal mengalir ke kita? Kita butuh bukti nyata, bukan cuma janji manis atau kesepakatan verbal. Menurut aturan PSAK, kita baru yakin kalau resiko dan imbalannya sudah resmi pindah ke tangan perusahaan kita. Tandanya apa? Biasanya ada transfer kepemilikan yang sah secara hukum dan transaksinya nggak bisa dibatalkan seenaknya tanpa sanksi berat. Gampangnya begini, kalau mesin sudah sampai di pabrik dan fakturnya sudah kita pegang, baru deh boleh diakui sebagai aset. Kalau baru sekadar booking tapi barang belum dikirim, ya jangan dicatat dulu. Kepastian manfaat sudah clear dengan bukti-bukti nyata tersebut. Sekarang kita masuk ke kriteria kedua yang sama pentingnya. Harga perolehan yang bisa diukur andal.
Konsep cost atau biaya perolehan ini simple, tapi sering salah kaprah. Harga perolehan itu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau nilai wajar imbalan lain untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi. Prinsip dasarnya adalah harga perolehan sama dengan semua pengeluaran sampai aktiva siap digunakan. Misalnya, kita beli mesin, harga fakturnya 100 juta, ongkos kirim 2 juta, biaya pemasangan 3 juta, biaya percobaan 1 juta. Total harga perolehannya jadi 106 juta. Semua biaya sampai mesin itu ready to use masuk ke cost. Dasar pencatatannya menggunakan cost principle atau prinsip harga pokok. Dicatat sebesar biaya historis, bukan harga pasar saat ini. Jadi ingat ya, bukan cuma harga belinya aja. Semua biaya sampai siap pakai itu bagian dari harga perolehan. Semua pengeluaran sampai siap pakai masuk ke harga perolehan, oke? Pertanyaannya, komponen apa aja sih yang boleh masuk? Menurut PSAK nomor 16 edisi revisi 2002, ada 5 komponen utama. Pertama, biaya persiapan tempat kayak perataan tanah atau pembersihan lokasi. Kedua, biaya pengiriman awal dan bongkar muat, termasuk initial delivery costs dan handling costs. Ketiga, biaya pemasangan atau installation costs, termasuk uji coba hingga berfungsi normal. Keempat, biaya profesional, kayak fee arsitek, fee insinyur atau engineer, dan konsultan teknis. Kelima, estimasi biaya bongkar dan pemindahan sesuai kewajiban yang diestimasi berdasarkan PSAK 57, termasuk biaya restorasi lokasi. Yang nggak termasuk nih, penting, potongan dagang dikurangkan dari harga beli. PPN masukan yang bisa direstitusi nggak masuk cost, tapi bea impor masuk cost. Jadi 5 komponen ini semua boleh dikapitalisasi ke harga perolehan aktiva tetap. 5 komponen umum sudah kita tahu. Sekarang kita masuk ke jenis aktiva tetap yang pertama dan paling unik, tanah. Yang masuk ke harga perolehan tanah itu ada harga beli tanahnya sendiri, komisi pembelian atau broker fee, bea balik nama atau legal fees, pajak-pajak yang jadi beban pembeli, biaya perataan dan pembersihan tanah, sama biaya pembongkaran bangunan lama kalau ada. Tapi yang nggak termasuk harga perolehan tanah itu pagar, trotoar, jalan, jembatan. Itu dicatat terpisah di akun jalan, jembatan, pagar, dan emplacement. Alasannya karena umurnya terbatas, akan rusak atau aus, perlu disusutkan, sedangkan tanah nggak disusutkan. Contohnya beli tanah 500 juta plus biaya balik nama 10 juta plus pembersihan 5 juta. Tanah dicatat 515 juta. Tapi kalau bangun pagar 20 juta, itu dicatat terpisah sebagai pagar 20 juta, bukan masuk ke tanah. Tanah sudah jelas dengan aturan khususnya soal pagar dan jalan yang dicatat terpisah. Sekarang kita lanjut ke 3 jenis aktiva tetap lainnya yang sama pentingnya. Bangunan, mesin, dan mebel. Untuk bangunan, kalau dibeli ada harga beli, biaya perbaikan sebelum dipakai, komisi pembelian, bea balik nama. Kalau dibangun sendiri ada biaya pembuatan bangunan, biaya perencanaan gambar, sama biaya bunga kredit konstruksi yang kontroversial dan akan kita bahas nanti. Untuk mesin dan alat pabrik, masuk harga faktur, biaya pengangkutan, asuransi selama pengiriman, biaya pemasangan, biaya percobaan atau trial run. Yang bukan harga perolehan itu biaya sewa mesin kalau menyewa, itu masuk biaya periode berjalan. Untuk mebel dan peralatan kantor termasuk meja, kursi, karpet, almari, mesin ketik, kalkulator, masuk harga faktur, biaya pengangkutan, pajak yang jadi tanggungan pembeli. Jadi, setiap jenis aktiva punya komponen harga perolehan yang spesifik, tapi prinsipnya sama. Semua biaya sampai siap pakai. Bangunan, mesin, mebel sudah clear dengan prinsip yang sama. Semua biaya sampai siap pakai. Sekarang kita tutup pembahasan jenis-jenis aktiva tetap dengan 3 kategori terakhir. Kendaraan, alat kecil, dan alat bungkus. Untuk kendaraan dan alat transport, yang masuk harga perolehan ada harga faktur, bea balik nama, biaya angkut kalau ada. Yang nggak masuk itu izin trayek, asuransi kendaraan,
pajak kendaraan tahunan, semua itu masuk biaya periode berjalan. Untuk alat-alat kecil, karakteristiknya banyak macamnya. Relatif kecil nilainya per unit, tapi aktif digunakan dalam produksi. Contohnya dray, catut, palu besi, gergaji. Ini dibedakan jadi machine tools atau alat-alat mesin sama hand tools atau alat kerja tangan. Harga perolehannya harga beli plus biaya untuk memperolehnya. Untuk alat-alat bungkus atau tempat barang, karakteristiknya sebagai tempat produk yang dijual, dikembalikan oleh pembeli. Harga tempat nggak termasuk harga jual produk. Contohnya botol, drum, tangki. Harga perolehannya juga harga beli plus biaya perolehan. Jadi dengan ini kita sudah lengkap membahas semua jenis aktiva tetap dan komponen harga perolehan masing-masing. Kita sudah bahas tuntas komponen harga perolehan untuk setiap jenis aktiva tetap. Pertanyaan berikutnya, gimana sih cara perusahaan dapetin aset-aset tersebut? Ada 5 cara utama perusahaan memperoleh aktiva tetap berwujud dan masing-masing punya aturan pencatatan yang berbeda. Pertama, pembelian, baik tunai, kredit, atau lamsam sekaligus. Kedua, membuat sendiri atau konstruksi sendiri, yang nanti ada kontroversi soal overhead dan bunga. Ketiga, pertukaran dengan ATB lain, yang dibedakan jadi serupa atau tidak serupa. Keempat, pertukaran dengan saham. Ini termasuk transaksi non-monetary. Kelima, donasi atau temuan, yang dicatat berdasarkan fair value. Setiap cara perolehan menentukan bagaimana kita hitung harga perolehannya. Misalnya kalau beli tunai ya simple, tapi kalau tukar tambah ada aturan khusus soal pengakuan laba. Jadi, cara perolehan ini krusial karena ngaruh ke angka yang kita catat di neraca. 5 cara perolehan ada di depan mata kita. Mulai dari yang paling straightforward dulu, pembelian tunai. Tapi tunggu, ada twistnya soal potongan tunai. Ada konsep penting yang sering bikin bingung. Potongan tunai atau cash discount. Misalnya termin 5/10, N/30. Artinya 5% diskon kalau bayar dalam 10 hari, kalau enggak ya bayar penuh dalam 30 hari. Nah, aturan emasnya adalah potongan tunai harus dikurangkan dari harga faktur, baik dimanfaatkan atau tidak. Jadi ada 2 skenario. Kalau dimanfaatkan, harga perolehan sama dengan harga faktur dikurangi diskon. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, harga perolehan tetap harga faktur dikurangi diskon dan selisihnya dicatat sebagai rugi tidak memanfaatkan potongan. Kenapa begitu? Karena potongan itu harga sesungguhnya. Kalau kita nggak ambil diskon, berarti kita rugi karena keluar uang lebih banyak dari yang seharusnya. Teori potongan tunai sudah clear. Sekarang kita praktekkan ke kasus nyata biar makin nempel. UD Sahabat beli kendaraan tanggal 16 Juni 2006. Harga fakturnya Rp6 juta dengan termin 5/10, N/30. Ada biaya administrasi pembelian Rp250.000 yang mencakup PPN, pembuatan surat-surat kendaraan, dan biaya kirim kendaraan ke perusahaan. Ada 2 skenario yang harus kita hitung jurnalnya. Skenario A, bayar tanggal 26 Juni, masih dalam periode diskon. Skenario B, bayar tanggal 10 Juli, sudah lewat periode diskon. 2 skenario ini bakal nunjukin perbedaan dramatis di angka kas yang keluar dan kemunculan akun rugi. Kita bakal lihat gimana potongan Rp300.000 bisa jadi penyelamat atau malah jadi penyesalan. Kasus UD Sahabat sudah di depan kita dengan 2 skenario pembayaran. Sebelum bikin jurnal, kita hitung dulu breakdown angkanya biar jelas. Mari kita breakdown harga perolehan kendaraan ini. Harga faktur Rp6 juta, potongan tunai 5% itu Rp300.000. Jadi subtotal setelah diskon Rp5.700.000. Tambal biaya administrasi pembelian Rp250.000, total harga perolehan kendaraan jadi Rp5.950.000. Detail potongannya, 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Biaya administrasi tersebut terdiri dari PPN, pembuatan STNK dan BPKB, sama ongkos kirim ke perusahaan. Insight pentingnya adalah, dengan memanfaatkan diskon, perusahaan hemat Rp300.000. Kalau nggak ambil diskon berarti rugi Rp300.000. Angka ini kelihatan kecil, tapi kalau kita bicara aset dalam jumlah banyak atau nilai besar, nominalnya bisa signifikan banget.
Kalkulasi menunjukkan hemat 300.000 kalau ambil diskon. Sekarang kita lihat bagaimana pencatatan jurnalnya untuk skenario yang menguntungkan ini. Jurnal untuk pembayaran tanggal 26 Juni 2006, kondisinya pembayaran dilakukan dalam periode diskon, masih kurang dari atau sama dengan 10 hari. Kita debit kendaraan sebesar Rp5.950.000, kredit kas Rp5.950.000. Penjelasannya, diskon berhasil dimanfaatkan. Kas keluar hanya Rp5.950.000 dan harga perolehan kendaraan juga dicatat di angka yang sama. Rinciannya, harga faktur 6 juta dikurangi diskon 5% 300.000 plus biaya admin 250.000. Totalnya Rp5.950.000. Bayar cepat sama dengan hemat Rp300.000. Ini win-win solution. Perusahaan dapat aset dengan harga lebih murah dan cash flow lebih sehat. Skenario A tadi menunjukkan hasil yang manis, hemat Rp300.000. Sekarang kita flip ke sisi gelapnya. Skenario B, bayar telat. Jurnal untuk tanggal 10 Juli 2006, kondisinya pembayaran dilakukan lewat periode diskon lebih dari 10 hari. Kita debit kendaraan Rp5.950.000, debit rugi tidak memanfaatkan potongan Rp300.000, kredit kas Rp6.250.000. Penjelasannya, diskon tidak dimanfaatkan, kas keluar Rp6.250.000, lebih besar dari seharusnya. Tapi harga perolehan kendaraan tetap Rp5.950.000, nggak berubah. Yang muncul adalah akun rugi sebesar Rp300.000. Kenapa harga perolehan tetap sama? Karena diskon itu harga sesungguhnya. Kelebihan bayar itu rugi, bukan bagian dari harga aset. Jadi Rp300.000 tersebut masuk laporan laba rugi sebagai beban, bukan nambah nilai aset di neraca. Pembelian tunai sudah clear dengan drama potongannya. Sekarang kita naik level, pembelian kredit atau angsuran. Dan ini ada unsur baru yang harus kita pisahkan. Konsep time value of money berlaku di sini. Uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Kenapa kredit lebih mahal? Kalau tunai 25 juta, tapi kalau kredit jadi 28 juta karena bayar nanti dengan diangsur. Selisih 3 juta tersebut adalah bunga. Prinsip akuntansinya adalah unsur bunga harus dipisahkan dari harga perolehan. Harga perolehan ATB sama dengan harga tunai tanpa bunga, sedangkan bunga dicatat sebagai beban periode selama mengangsur. Kenapa harus dipisah? Karena bunga itu biaya pembelanjaan atau cost of financing, bukan biaya aset. Jangan dicampur, aset ya aset, biaya bunga ya biaya bunga. Kalau dicampur, laporan keuangan jadi misleading karena nilai aset jadi overstated. Bunga harus dipisahkan, oke? Tapi gimana kalau bunganya nggak disebutkan secara jelas di kontrak? Ada dua keadaan bunga dalam kredit. Pertama, bunga eksplisit atau explicit interest. Karakteristiknya bunga dinyatakan jelas dalam kontrak, mudah diidentifikasi mana harga dan mana bunga. Contohnya harga tunai 25 juta, bunga 10% per tahun. Perlakuannya harga perolehan sama dengan harga tunai, bunga jadi beban bunga periode berjalan. Kedua, bunga implisit atau implicit interest. Karakteristiknya bunga tidak disebutkan dalam kontrak, hanya ada total angsuran. Contohnya bayar 28 juta diangsur 3 kali. Perlakuannya kita harus menghitung sendiri bunga tersembunyi menggunakan tingkat bunga pasar atau market rate dengan teknik present value atau nilai tunai. Kesimpulannya, apapun keadaannya, baik eksplisit atau implisit, bunga harus dikeluarkan dari harga perolehan ATB. Teori bunga eksplisit dan implisit sudah jelas perbedaannya. Kita mulai dari yang lebih mudah dulu. Bunga eksplisit dengan kasus CV Angkasa. CV Angkasa beli truk tanggal 2 Januari 2006. Harga tunainya Rp25 juta dengan metode kredit atau angsuran. Skema pembayarannya begini. Pembayaran pertama atau DP tanggal 2 Januari 2006 sebesar Rp10 juta saat truk diserahkan. Sisa utang Rp15 juta diangsur 3 kali. Angsuran pertama tanggal 31 Desember 2006, angsuran kedua 31 Desember 2007, angsuran ketiga 31 Desember 2008.
Semuanya ditambah bunga 10% per tahun dari saldo utang. Catatan pentingnya, bunga 10% per tahun dari saldo utang, angsuran dibayar tiap 31 Desember, dan ini contoh bunga eksplisit karena jelas disebutkan. Dengan bunga yang jelas begini, kita bisa langsung hitung beban bunga setiap periode. Data CV Angkasa lengkap dengan skema angsurannya. Kita mulai pencatatan dari transaksi pertama, pembayaran DP. Jurnal pembayaran pertama tanggal 2 Januari 2006, kita debit kendaraan 25 juta rupiah, kredit utang pembelian kendaraan 15 juta rupiah, kredit kas 10 juta rupiah. Penjelasannya, kendaraan didebit 25 juta rupiah, dicatat sebesar harga tunai bukan termasuk bunga. Harga perolehan sama dengan cash price. Utang 15 juta rupiah adalah sisa yang belum dibayar tanpa bunga. Bunga akan diakui kemudian saat bayar angsuran. Kas keluar 10 juta rupiah sebagai DP. Prinsip pentingnya adalah harga perolehan sama dengan harga tunai. Bunga bukan bagian dari cost aset. Jadi di jurnal pertama ini belum ada beban bunga sama sekali. Murni mencatat perolehan aset dan kewajiban yang timbul. Tadi kita sudah catat pembayaran pertama dengan uang muka 10 juta. Sisanya masih ada utang 15 juta yang harus diangsur 3 kali. Coba lihat, angsuran pertama tanggal 31 Desember 2006. Saldo utang kita masih 15 juta. Jadi bunganya 10% dikali 15 juta. Dapat 1.500.000. Pokok cicilan 5 juta. Total kas keluar 6.500.000. Jurnalnya, kita debit biaya bunga pembelian kendaraan 1,5 juta, debit utang pembelian kendaraan 5 juta, kredit kas 6,5 juta. Gampang kan? Nah, tahun berikutnya di angsuran kedua, saldo utang tinggal 10 juta, karena tadi sudah bayar 5 juta. Bunganya jadi lebih kecil, 10% dikali 10 juta, cuma 1 juta. Kas keluar 6 juta, tapi komposisinya beda sekarang. Bunga cuma 1 juta, pokok 5 juta. Terakhir angsuran ketiga, utang tinggal 5 juta, bunganya paling kecil, cuma 500.000. Kas keluar 5.500.000. Perhatikan polanya, setiap tahun bunga makin kecil karena utang pokok makin berkurang. Logis kan? Semakin sedikit utang, semakin sedikit bunga yang harus dibayar. Tapi ada satu hal yang belum kita bahas. Gimana kalau bunga tidak disebutkan sama sekali dalam kontrak? Sekarang kita modifikasi sedikit kasusnya. Bayangkan CV Angkasa yang sama, beli truk yang sama. Tapi kali ini dalam kontrak tidak ada tulisan berapa persen bunganya. Yang ada cuma angka angsuran, uang muka 10 juta, terus bayar 6.245.235 rupiah 3 kali. Udah, gitu aja. Ini yang disebut bunga implisit, tersembunyi. Kita harus detektif sendiri, hitung bunganya berapa. Kalau dijumlahkan, total kas yang dibayar 28.735.705. Sedangkan harga tunai truk cuma 25 juta. Selisihnya 3.735.705. Nah, selisih ini adalah bunga yang tersembunyi tadi. Tapi kita tidak bisa langsung pakai angka ini begitu saja. Kita harus tahu tingkat bunganya berapa persen per tahun. Caranya? Pakai trial and error atau kalkulator finansial. Ternyata setelah dihitung, tingkat bunganya 12% per tahun, bukan 10% seperti contoh sebelumnya. Gimana cara buktiin bahwa bunganya 12%? Tingkat bunga 12% tadi harus kita buktikan dengan tabel amortisasi. Di sini kita buat tabel pelunasan utang untuk melihat perjalanan angka-angkanya. Angsuran tetap sama setiap tahun, Rp6.245.235. Tapi komposisinya berubah terus. Tahun pertama saldo utang awal 15 juta, bunga 12% dikali 15 juta dapat 1.800.000. Sisanya 4.445.235 adalah pembayaran pokok. Saldo utang turun jadi 10.554.765. Tahun kedua, bunga 12% dikali saldo baru itu, dapat 1.266.572. Pokok yang dibayar 4.978.663. Utang turun lagi. Tahun ketiga, saldo tinggal 5.576.102. Bunganya 669.133.
Sisanya 5.576.102 untuk bayar pokok. Lunas. Total bunga selama 3 tahun 3.735.705, sama persis dengan selisih yang kita hitung tadi. Ini pembuktiannya. Tapi sebenarnya angka-angka ini dari mana? Angka-angka di tabel amortisasi tadi semua berasal dari konsep nilai tunai. Ini bagian yang sedikit teknis, tapi penting. Konsepnya begini, uang hari ini lebih berharga daripada uang besok. Jadi, kalau kita mau bayar 6.245.000 1 tahun lagi, nilai sekarangnya berapa? Kita harus diskon pakai rumus present value. PV sama dengan pembayaran dikali 1 plus I pangkat minus N, di mana I adalah tingkat bunga 12% atau 0,12, dan N adalah periode. Angsuran pertama yang dibayar tahun depan, 6.245.000 dikali 0,8929, nilainya sekarang 5.576.102. Angsuran kedua 2 tahun lagi, dikali 0,7972, dapat 4.978.663. Angsuran ketiga 3 tahun lagi, dikali 0,7118, dapat 4.445.235. Jumlahkan ketiga nilai tunai itu, dapat 15 juta. Nah, ini bukti bahwa saldo utang awal 15 juta itu benar, dan tingkat bunganya memang 12%. Ini cara matematis untuk mengungkap bunga tersembunyi. Sekarang tinggal catat jurnalnya. Setelah tahu semua angkanya, sekarang kita catat dalam jurnal secara lengkap. Mari kita lihat jurnal lengkapnya dari awal sampai akhir. Tanggal 2 Januari 2006, pembayaran pertama, debit kendaraan 25 juta, kredit utang pembelian kendaraan 15 juta, kredit kas 10 juta. Harga perolehan kendaraan tetap 25 juta. Harga tunai, bukan termasuk bunga. Terus, tanggal 31 Desember 2006, angsuran pertama, debit biaya bunga 1.800.000, debit utang 4.445.235, kredit kas 6.245.235. Tahun 2007, angsuran kedua, biaya bunga 1.266.572, utang 4.978.663, kas 6.245.235. Tahun 2008, angsuran terakhir, biaya bunga 669.133, utang 5.536.102, kas 6.245.235. Selesai. Catatan penting, harga perolehan kendaraan tetap 25 juta sepanjang waktu, tidak berubah. Total bunga 3.735.705 dicatat sebagai beban selama 3 tahun, bukan bagian dari harga aset. Tapi kalau kita beli beberapa aset sekaligus dalam satu paket, gimana cara baginya? Tadi kita bahas beli satu aset dengan cara angsuran, sekarang muncul masalah baru. Bagaimana kalau kita beli beberapa aset sekaligus dalam satu paket? Nah, ini situasi yang sering banget terjadi di dunia nyata. Perusahaan beli aktiva tetap dalam bentuk paket atau lump sum. Contohnya beli tanah plus gedung plus mesin. Semuanya dijual dengan satu harga gabungan, katakanlah 850 juta. Kenapa penjual jual paket? Kadang karena mereka kasih diskon bundle, kadang mereka emang cuma mau jual sepaket aja, atau biar transaksinya lebih efisien. Masalahnya, laporan keuangan kita butuh pencatatan terpisah. Tanah itu punya perlakuan sendiri, gedung punya umur penyusutan sendiri, mesin juga begitu. Nah, pertanyaan besarnya, gimana caranya kita bagi 850 juta itu secara adil ke tanah, gedung, dan mesin? Kita nggak bisa asal tebak, harus ada logika yang kuat. Solusinya ada satu kata kunci, nilai wajar atau fair value. Kita alokasikan harga gabungan berdasarkan proporsi nilai pasar masing-masing aset. Gampangnya gini, aset yang nilai pasarnya lebih tinggi dapat jatah lebih banyak dari harga gabungan itu. Kita bahas detailnya di slide berikutnya. Nilai wajar atau fair value tadi jadi kunci kita membagi harga gabungan secara proporsional. Tapi gimana cara kerjanya? Menurut standar akuntansi keuangan,
Harga gabungan harus dialokasikan berdasarkan nilai wajar masing-masing aktiva. Nilai wajar itu apa? Sederhana aja, nilai wajar adalah harga pasar yang akan diterima kalau aset itu dijual di pasar normal. Ini harga real, bukan taksiran asal-asalan. Terus kalau nilai wajar nggak diketahui gimana? Ada beberapa alternatif. Pertama, pakai nilai taksiran dari ahli independen, misalnya appraiser profesional yang objektif dan kredibel. Kedua, pakai beban pajak properti masing-masing aset, misalnya dari NJOP atau SPPT. Ketiga, pakai nilai tunai penghasilan yang diharapkan dari masing-masing aset. Ini namanya metode kapitalisasi. Terakhir, kalau terpaksa banget, pakai keputusan manajemen. Tapi ini paling tidak objektif, jadi baru digunakan kalau semua cara lain nggak bisa. Intinya, kita cari yang paling objektif dan kredibel. Nilai wajar ini jadi patokan kita buat alokasi yang adil. Aset yang nilai pasarnya tinggi dapat porsi lebih besar. Aset yang nilai pasarnya rendah dapat porsi lebih kecil. Logikanya simple, tapi harus ada bukti kuat. Sekarang kita lihat contoh nyata pembelian langsung. PT Nirwana beli paket aset dari perusahaan yang gulung tikar. PT Nirwana beli 3 aset sekaligus: tanah, bangunan pabrik, dan mesin-mesin dari perusahaan yang lagi bangkrut. Harga kesepakatan 850 juta untuk semuanya. Terus ada biaya tambahan sebesar 50 juta buat administrasi dan persiapan sampai aset-aset itu siap pakai. Total pengeluaran kas PT Nirwana 900 juta. Nah, sekarang muncul data penting. Harga pasar atau nilai wajar ketiga aset itu di tanggal pembelian adalah tanah senilai 600 juta, bangunan pabrik 300 juta, mesin-mesin 300 juta. Total nilai pasar ketiganya adalah 1,2 miliar. Lihat ya, harga pasar 1,2 miliar, tapi PT Nirwana cuma bayar 900 juta. Artinya, PT Nirwana dapat diskon sebesar 300 juta. Ini transaksi yang menguntungkan banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita alokasikan 900 juta itu ke 3 aset yang punya nilai pasar total 1,2 miliar? Kita nggak bisa bagi rata, harus proporsional sesuai nilai pasar masing-masing. Mari kita hitung. Data nilai pasar ketiga aset tadi jadi dasar kita menghitung proporsi alokasi yang adil. Oke, sekarang kita pakai formula alokasi. Rumusnya, harga perolehan masing-masing aset sama dengan nilai wajar aset itu dibagi total nilai wajar semua aset dikali total harga beli. Gampangnya, kita cari proporsi dulu, terus dikalikan ke total harga beli. Mari kita hitung satu persatu. Tanah nilai pasarnya 600 juta rupiah, dibagi total nilai pasar 1,2 miliar rupiah, dapat 50%. Nah, 50% dikali total harga beli 900 juta rupiah, hasilnya 450 juta rupiah. Jadi tanah dicatat sebesar 450 juta rupiah. Bangunan pabrik nilai pasarnya 300 juta rupiah, dibagi 1,2 miliar rupiah, dapat 25%. Dikali 900 juta rupiah, hasilnya 225 juta rupiah. Mesin-mesin juga sama, nilai pasarnya 300 juta rupiah, proporsinya 25%, dikali 900 juta rupiah, dapat 225 juta rupiah. Sekarang kita verifikasi, 450 juta plus 225 juta plus 225 juta, totalnya pas 900 juta. Sempurna. Setiap aset dapat porsi sesuai proporsi nilai pasarnya. Tanah yang nilai pasarnya paling tinggi dapat jatah paling besar. Bangunan dan mesin dapat jatah lebih kecil karena nilai pasarnya lebih rendah. Ini alokasi yang adil dan objektif. Setelah kita tahu alokasi harga perolehan masing-masing aset, sekarang tinggal kita tuangkan dalam jurnal. Jurnalnya sederhana tapi powerful. Kita debit 3 aset sekaligus di sisi debit. Tanah sebesar 450 juta rupiah, bangunan pabrik sebesar 225 juta rupiah, mesin sebesar 225 juta rupiah. Di sisi kredit, kita tulis kas sebesar 900 juta rupiah. Satu transaksi, 3 aset masuk neraca dengan harga perolehan yang sudah dialokasikan secara proporsional. Kenapa alokasi yang benar itu penting? Pertama, bangunan dan mesin akan disusutkan berdasarkan harga perolehan yang tepat, bukan asal tebak. Kedua, tanah dicatat sesuai proporsinya dan tanah nggak disusutkan.
Ketiga, laporan keuangan jadi akurat dan bisa dipercaya. Auditor senang, investor senang, semua pihak bisa lihat bahwa aset-aset itu dicatat dengan logika yang kuat dan objektif. Intinya, pembelian lamsam bukan cuma soal bayar satu harga, tapi gimana kita bagi harga itu secara adil berdasarkan nilai wajar masing-masing aset. Ini penting banget buat transparansi dan akurasi laporan keuangan. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Gimana kalau perusahaan nggak beli aset dari orang lain, tapi bikin sendiri? Setelah kita bahas 3 cara beli aset, yaitu tunai, kredit, dan lamsam, sekarang kita pindah ke cara yang agak beda. Gini nih ceritanya, ternyata nggak semua perusahaan suka beli aset dari luar. Ada yang lebih milih bikin sendiri, alias DIY. Kenapa? Ada 4 alasan utama yang bikin perusahaan milih jalan ini. Pertama, mereka mau hemat. Kalau bikin sendiri, biaya konstruksinya bisa lebih murah daripada harga beli dari kontraktor. Margin keuntungan si kontraktor kan bisa dihemat, terus kontrol biayanya juga lebih baik. Kedua, mereka mau manfaatin fasilitas yang lagi nganggur. Bayangin, pabrik lagi nggak full capacity, tenaga kerja sama mesin pada idle. Daripada nggak produktif, mendingan dipakai buat bikin aset sendiri kan? Ketiga, mereka mau dapetin kualitas yang lebih baik. Kalau bikin sendiri, spesifikasinya bisa disesuaikan persis sama kebutuhan. Quality control langsung di tangan kita. Desainnya bisa custom sesuai keinginan. Dan yang terakhir, kadang emang nggak ada supplier yang sanggup. Teknologinya terlalu khusus, spesifikasinya terlalu unik, atau emang suppliernya nggak ada yang bisa. Jadi ini bukan cuma soal hemat aja ya, tapi juga soal kebutuhan spesifik perusahaan. Tapi tenang, bikin sendiri juga nggak sesimpel kelihatannya. Ada beberapa perdebatan sengit soal biaya apa aja yang boleh masuk ke harga perolehan aset. Dari 4 alasan tadi, yang paling sering bikin pusing adalah soal pencatatan biayanya. Nah, ini dia bagian yang bikin para akuntan suka debat panjang lebar. Kalau perusahaan bikin aset sendiri, jelas banget kan, biaya bahan dan tenaga kerja langsung masuk ke harga perolehan. Itu mah nggak ada yang protes. Masalahnya ada di biaya overhead. Overhead itu kayak listrik pabrik, gaji supervisor, biaya perawatan gedung, dan semacamnya. Nah, kalau lagi bikin aset sendiri, overhead ini masuk atau enggak sih ke harga perolehan asetnya? Ternyata ada 3 pendapat berbeda. Pendapat pertama bilang overhead harus dialokasikan secara proporsional. Jadi, aset sama produksi dapat jatah overhead yang sama berdasarkan jam kerja atau jam mesin. Alasannya, aset sama produk kan sama-sama nikmatin overhead, jadi harus dibagi adil. Pendapat kedua lebih konservatif, cuma tambahan overhead aja yang masuk ke aset. Overhead tetap aja ke produksi. Overhead variabel yang muncul gara-gara bikin aset baru deh yang masuk. Logikanya, overhead tetap toh keluar ada aset atau enggak. Pendapat ketiga paling ekstrim, pakai konsep opportunity cost. Jadi, overhead dihitung sebesar kesempatan yang hilang. Misalnya, produksi berkurang, laba hilang. Nah, itu yang jadi overhead. Masalahnya, ini sangat subjektif banget. SAK sendiri nggak spesifik ngasih jawaban pasti. Jadi, masih ada ruang interpretasi. Tapi tunggu, ini baru perdebatan pertama loh. Selain overhead tadi yang masih diperdebatkan, ada satu lagi komponen biaya yang bikin akuntan ribut. Perdebatan kedua adalah soal bunga. Bayangin perusahaan pinjam uang ke bank buat bikin gedung sendiri. Nah, bunga pinjaman ini masuk ke harga perolehan gedung atau enggak? Ternyata ada 3 kubu yang beda pendapat banget. Kubu pertama tegas bilang, bunga itu biaya pembelanjaan, bukan biaya aset. Harus dipisah antara cost of asset dengan cost of financing. Mereka bilang nggak adil kalau sumber dana beda, terus harga perolehannya jadi beda. Bunga juga nggak nambah manfaat aset, jadi jangan ditunda pengakuannya. Kubu kedua sebaliknya, mereka mau kapitalisasi bunga. Alasannya, faktanya kan perusahaan bayar bunga buat dapetin aset itu, jadi wajar aja kalau dikapitalisasi sebagai bagian dari cost. Periode kapitalisasinya dari konstruksi mulai sampai selesai. Kubu ketiga paling radikal. Mereka mau kapitalisasi semua biaya dana, termasuk dana sendiri. Jadi bukan cuma dana pinjaman aja, tapi dana sendiri juga dihitung opportunity cost-nya. Konsepnya bagus sih,
Tapi prakteknya susah banget dan subjektif. Nah, kalau ditanya mana yang benar, prinsip konservatisme bilang gini, kalau ragu, jangan kapitalisasi. Lebih baik kita hati-hati daripada terlalu agresif catat laba. Tapi apapun pilihan kita, yang penting ada satu aturan emas yang harus kita ikuti. Setelah perdebatan soal overhead dan bunga tadi, sekarang kita bahas aturan yang nggak boleh dilanggar. Ini dia, prinsip konservatisme yang sangat penting. Kalau kita bikin aset sendiri, ada batas maksimal harga perolehan yang boleh kita catat, yaitu sebesar harga pasarnya. Gini logikanya, kalau biaya konstruksi kita lebih kecil dari harga pasar, misalnya biaya bikin sendiri 80 juta, tapi harga beli dari luar 100 juta, selisih 20 juta ini nggak boleh dicatat sebagai laba. Kita tetap catat harga perolehannya di angka 80 juta, sesuai biaya aktual. Kenapa? Karena kita belum jual asetnya, jadi belum ada earning yang realized. Sebaliknya, kalau biaya konstruksi lebih besar dari harga pasar, misalnya biaya bikin sendiri 120 juta, tapi harga beli dari luar cuma 100 juta, selisih 20 juta ini harus diakui sebagai rugi, dan harga perolehan asetnya diturunkan jadi 100 juta sebagai batas maksimum. Ini namanya prinsip konservatisme. Laba yang belum pasti jangan diakui dulu, tapi rugi yang udah kelihatan harus langsung diakui. Jadi intinya, harga perolehan aset yang dibuat sendiri maksimal sebesar harga pasarnya, nggak boleh lebih. Oke, sekarang kita pindah ke cara perolehan lain yang juga sering dilakukan perusahaan. Setelah beli dan bikin sendiri, ada satu lagi cara yang sering banget dilakukan perusahaan, yaitu tukar tambah. Pernah nggak sih kalian tukar tambah HP lama buat dapetin HP baru? Nah, perusahaan juga sering banget lakukan ini sama aset tetapnya. Ada 3 alasan utama kenapa mereka milih cara tukar tambah. Pertama, aset lama udah nggak memenuhi kebutuhan lagi. Kapasitas produksinya udah nggak cukup. Teknologinya ketinggalan zaman. Kondisi fisiknya udah menurun. Contohnya gini, perusahaan punya truk kecil 1 ton, tapi sekarang butuh truk 5 ton buat angkut barang lebih banyak. Kedua, mereka pengen aset baru dengan manfaat yang lebih besar. Teknologinya lebih canggih, efisiensinya lebih tinggi, fiturnya lebih lengkap. Misalnya ganti mesin manual ke mesin otomatis, biar hemat tenaga kerja. Ketiga, dan ini yang paling praktis, penghematan pengeluaran kas. Kalau tukar tambah kan nggak perlu bayar tunai penuh. Kita bisa manfaatin nilai sisa aset lama kita. Cash flow jadi lebih sehat. Bayangin, mobil lama kita nilainya 50 juta. Mobil baru harganya 150 juta. Tinggal bayar 100 juta aja kan? Jadi tukar tambah ini solusi upgrade dengan modal lebih kecil. Tapi tunggu dulu, pencatatannya nggak sesederhana itu. Ada aturan khusus yang harus kita ikuti. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tukar aset, terus dicatat berapa harga perolehan aset barunya? Nah, ini dia pertanyaan krusial. Kalau kita tukar aset, harga perolehan aset baru dicatat berapa? Ternyata ada hierarki nilai wajar yang harus kita ikuti. Prioritas pertama, kita pakai nilai wajar aset yang diterima. Kalau nilai ini lebih jelas dan didukung bukti yang kuat. Contohnya ada harga pasar aktif buat aset baru. Prioritas kedua, kalau nilai wajar aset yang diterima nggak jelas, baru kita pakai nilai wajar aset yang diserahkan. Ini sesuai sama cost principle. Prioritas ketiga, kalau keduanya sama jelasnya, kita pakai nilai wajar aset yang diserahkan, ikutin prinsip harga pokok. Dan kalau keduanya sama-sama nggak jelas, baru kita pakai taksiran dari ahli independen yang objektif dan kredibel. Jadi intinya, yang paling bisa dipercaya adalah yang paling jelas buktinya. Kalau nilai pasar aset baru ada dan jelas, ya pakai itu. Kalau nggak, baru kita lirik nilai aset lama. Prinsipnya sederhana, cari yang paling reliable. Tapi masih ada satu lagi aturan penting dari PSAK yang harus kita pahami. Setelah tahu hierarki nilai wajar tadi, sekarang kita lihat apa kata PSAK soal aturan main pertukaran. PSAK nomor 16 punya aturan yang sangat spesifik soal pertukaran aset. Gini bunyinya, kalau pertukaran aktiva nggak serupa, biaya dari aset baru diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepas atau yang diperoleh. Yang mana yang lebih andal? Artinya apa? Laba atau rugi langsung diakui saat transaksi. Kenapa? Karena earning proses udah lengkap. Kita tukar truk sama tanah, itu kan 2 fungsi yang beda total. Tapi kalau pertukaran aktiva serupa, ceritanya beda.
PSAK bilang, karena proses perolehan penghasilan belum lengkap, nggak ada keuntungan yang diakui dalam transaksi. Sebaliknya, biaya perolehan aktiva baru adalah jumlah tercatat dari aktiva yang dilepaskan. Artinya, laba ditangguhkan, tapi rugi tetap diakui. Contoh pertukaran serupa itu kayak pesawat tukar pesawat, hotel tukar hotel, pabrik tukar pabrik. Fungsi dan kapasitasnya relatif sama. Nah, bedanya serupa sama nggak serupa ini penting banget karena menentukan perlakuan labanya. Kalau nggak serupa, laba langsung masuk laporan laba rugi. Kalau serupa, laba dikurangin dari harga perolehan aset baru. Paham kan bedanya? Tadi kan kita udah bahas aturan dari PSAK. Sekarang kita bikin perbandingan yang lebih jelas. Oke, sekarang kita bikin perbandingan yang simple antara pertukaran serupa sama nggak serupa. Poin kuncinya ada di pengakuan laba. Pertukaran tidak serupa itu, laba atau ruginya langsung masuk laporan laba rugi. Kenapa? Karena earning proses udah lengkap. Kita tukar aset dengan fungsi beda, jadi transaksinya dianggap udah selesai. Contohnya, truk ditukar sama tanah, mesin ditukar sama gedung. Tapi kalau pertukaran serupa, ceritanya beda. Laba nggak boleh diakui, tapi malah dikurangin dari harga perolehan aset baru. Kenapa? Karena earning proses belum lengkap. Kita cuma upgrade aset dengan fungsi yang sama, jadi transaksinya belum benar-benar selesai. Contohnya, truk ditukar sama truk, mesin ditukar sama mesin. Tapi ada satu pengecualian penting, rugi tetap diakui langsung, meskipun pertukaran serupa. Ini namanya prinsip konservatisme lagi. Laba boleh ditunda, tapi rugi harus langsung diakui. Jadi intinya, bedakan serupa atau nggak serupa, karena ini menentukan perlakuan labanya. Sekarang kita lihat contoh kasusnya biar lebih jelas. Setelah paham konsepnya, sekarang kita praktek langsung dengan kasus pertukaran tidak serupa yang menghasilkan laba. Kita masuk ke contoh kasus pertama. PT Makmur mau beli tanah buat perluasan pabrik. Kesepakatan sama penjualnya gini, PT Makmur bayar kas 10 juta plus serahin truk bekas pakai. Data truknya, harga perolehan dulu 20 juta, akumulasi depresiasi udah jalan 5 juta. Jadi nilai bukunya sekarang 15 juta. Harga pasar truknya saat ini 16 juta. Harga pasar tanahnya 25 juta. Nah, pertanyaannya, bagaimana jurnal yang harus dibuat PT Makmur? Ini pertukaran nggak serupa ya, karena truk sama tanah itu dua benda yang fungsinya beda total. Jadi, laba boleh diakui langsung. Kalau kita hitung, harga pasar truk 16 juta dikurangi nilai buku 15 juta, ada laba 1 juta. Laba ini boleh diakui karena pertukaran nggak serupa. Earning proses udah lengkap. Sekarang kita lihat gimana kalkulasi lengkapnya. Dari data PT Makmur tadi, sekarang kita hitung detailnya satu persatu. Mari kita breakdown angka-angkanya. Pertama, harga perolehan tanah. Harga pasar tanah itu 26 juta. Tunggu, kok bisa 26 juta? Gini, kas yang kita bayar 10 juta, ditambah harga pasar truk yang kita serahin 16 juta, totalnya jadi 26 juta. Jadi, tanah dicatat sebesar 26 juta. Kedua, kita hitung laba pertukarannya. Harga pasar truk 16 juta, dikurangi nilai buku truk 15 juta. Laba pertukarannya 1 juta. Nah, karena ini pertukaran nggak serupa, laba 1 juta ini langsung diakui pada periode ini dan masuk ke laporan laba rugi. Kenapa? Karena earning proses udah lengkap. Truk sama tanah itu fungsinya beda, jadi kita anggap udah ada realisasi laba. Jadi, kita nggak tunda laba ini. Langsung aja catat sebagai laba pertukaran aktiva tetap berwujud. Dampaknya, laba bersih periode ini naik 1 juta. Sekarang kita lihat jurnalnya gimana. Setelah kita hitung laba 1 juta tadi yang boleh diakui, sekarang kita catat dalam bentuk jurnal. Nah, sekarang kita tulis jurnalnya. Di sisi debit, kita catat tanah sebesar 26 juta. Ini aset baru yang kita terima dengan nilai wajarnya. Terus, akumulasi depresiasi truk 5 juta. Ini buat menghapus akumulasi penyusutan truk lama yang udah kita kumpulin selama ini. Di sisi kredit, yang paling menarik adalah munculnya akun laba pertukaran aktiva tetap berwujud sebesar 1 juta rupiah.
Ini dia labanya yang langsung diakui karena pertukaran nggak serupa. Terus, kita kredit kendaraan truk 20 juta buat menghapus harga perolehan truk lama dari pembukuan kita. Dan terakhir, kas 10 juta rupiah. Ini kas tambahan yang kita serahkan. Dampaknya apa? Laba 1 juta rupiah ini menambah laba bersih periode ini. Jadi di laporan laba rugi, nanti bakal muncul pos laba pertukaran aktiva tetap. Simpel kan? Tapi tunggu, bagaimana kalau ternyata kita rugi dalam pertukaran? Tadi kita lihat kasus untung. Sekarang kita modifikasi sedikit jadi kasus rugi. Sekarang kita ubah skenarionya sedikit. Semua data sama kayak contoh sebelumnya, tapi harga pasar truknya turun jadi cuma 13 juta. Jadi data lengkapnya, truk lama nilai bukunya 15 juta. Harga pasarnya cuma 13 juta. Pembayaran kas tetap 10 juta. Harga pasar tanah turun jadi 23 juta. Coba kita analisis cepat. Nilai buku 15 juta ternyata lebih besar dari harga pasar 13 juta. Artinya kita rugi 2 juta. Truk kita ternyata nggak selaku yang kita kira. Pertanyaannya, bagaimana jurnalnya? Apakah rugi ini juga langsung diakui kayak laba tadi? Atau ada perlakuan khusus? Jawabannya, karena ini pertukaran nggak serupa, rugi juga langsung diakui. Nggak ada penundaan buat rugi. Prinsip konservatisme bilang rugi harus segera diakui, meskipun laba bisa ditunda. Sekarang kita lihat jurnalnya. Dari kasus PT Makmur versi rugi tadi, mari kita catat jurnalnya. Jurnal untuk kasus rugi ini mirip sama sebelumnya, tapi ada akun rugi yang muncul. Di sisi debit, tanah dicatat 23 juta sesuai harga pasarnya yang baru. Akumulasi depresiasi truk tetap 5 juta buat hapus akumulasi lama. Yang berbeda adalah munculnya rugi pertukaran aktiva tetap berwujud sebesar 2 juta rupiah di sisi debit. Ini menunjukkan kita mengalami kerugian dalam transaksi ini. Di sisi kredit, kendaraan truk 20 juta buat hapus harga perolehan dan kas 10 juta sebagai tambahan pembayaran. Perhitungannya gini, harga pasar truk 13 juta rupiah plus kas 10 juta rupiah sama dengan harga perolehan tanah 23 juta rupiah. Terus, harga pasar truk 13 juta rupiah dikurangi nilai buku 15 juta rupiah menghasilkan rugi 2 juta rupiah. Catatan pentingnya, pertukaran nggak serupa. Artinya, rugi langsung diakui dan mengurangi laba bersih periode ini. Nggak ada penundaan, nggak ada kompromi. Rugi ya rugi, harus diakui. Sekarang kita pindah ke pertukaran serupa yang aturannya beda lagi. Setelah kita selesai bahas pertukaran nggak serupa, sekarang kita masuk ke pertukaran serupa yang lebih tricky. Sekarang kita masuk contoh pertukaran serupa. CV Bahari mau tukar kendaraan untuk direksi dengan jenis yang lebih baru. Ini kendaraan tukar kendaraan ya, jadi serupa. Data kendaraan lama, harga perolehannya 7,5 juta, akumulasi depresiasi udah jalan 2,5 juta, jadi nilai bukunya 5 juta. Kendaraan baru harga tunai per kasnya 15 juta. CV Bahari harus bayar kas tambahan 11 juta. Sekarang kita analisis. Harga kendaraan baru 15 juta, dikurangi kas 11 juta, sama dengan nilai tukar kendaraan lama 4 juta. Nah, nilai buku kendaraan lama kan 5 juta, tapi nilai tukarnya cuma 4 juta. Artinya kita rugi 1 juta. Pertanyaannya, karena ini pertukaran serupa, apakah rugi ini ditangguhkan kayak laba atau tetap diakui? Ternyata meskipun serupa, rugi tetap diakui segera. Kenapa? Prinsip konservatisme lagi, kerugian harus segera diakui, nggak boleh ditunda. Dari data CV Bahari tadi, mari kita breakdown perhitungannya secara detail. Kita breakdown nilai pertukarannya satu persatu. Pertama, nilai buku kendaraan lama. Harga perolehan 7.500.000 dikurangi akumulasi depresiasi 2,5 juta, menghasilkan nilai buku 5 juta. Kedua, nilai tukar kendaraan lama dalam transaksi ini. Harga kendaraan baru 15 juta, dikurangi kas yang dibayar 11 juta, sama dengan 4 juta. Ini artinya, dealer cuma ngasih nilai 4 juta buat mobil lama kita. Ketiga, perhitungan rugi. Nilai buku 5 juta, dikurangi nilai tukar 4 juta, menghasilkan rugi 1 juta.
Nah, perlakuan untuk pertukaran serupa itu khusus. Meskipun serupa, rugi tetap diakui segera, nggak ditunda, nggak ditangguhkan. Mengapa begitu? Karena prinsip konservatisme dalam akuntansi sangat jelas. Laba boleh ditunda, tapi rugi nggak bisa ditunda. Kerugian harus segera diakui untuk memberikan informasi yang konservatif dan hati-hati kepada pengguna laporan keuangan. Sekarang kita lihat jurnalnya bagaimana. Setelah kita hitung rugi Rp1.000.000 tadi, sekarang kita catat dalam jurnal. Jurnal untuk tukar tambah kendaraan dengan rugi ini cukup straightforward. Di sisi debit, kendaraan baru dicatat sebesar Rp15 juta. Ini nilai pasar kendaraan baru. Akumulasi depresiasi kendaraan lama Rp2,5 juta buat hapus akumulasi mobil lama. Terus muncul rugi pertukaran aktiva tetap berwujud Rp1 juta yang diakui langsung meskipun ini pertukaran serupa. Di sisi kredit, kendaraan lama Rp7,5 juta buat hapus harga perolehannya dari buku. Dan kas Rp11 juta sebagai tambahan yang kita bayar. Catatan penting yang harus diingat, pada pertukaran serupa, itu rugi tetap diakui tapi laba yang ditangguhkan. Jadi kalau rugi, langsung muncul di laporan laba rugi. Tapi kalau untung, nanti kita lihat di contoh berikutnya, labanya ditahan dulu dengan cara mengurangi harga perolehan aset baru. Ini perbedaan mendasar yang harus dipahami. Sekarang kita lihat kasus untung dalam pertukaran serupa. Tadi kita lihat kasus rugi dalam pertukaran serupa, sekarang kita ubah jadi kasus untung. Kita modifikasi kasusnya dikit. Semua data sama kayak contoh sebelumnya, kecuali pembayaran tambahannya lebih kecil, cuma Rp7,5 juta. Data kendaraan lama tetap sama, harga perolehan Rp7,5 juta, akumulasi depresiasi Rp2,5 juta, nilai buku Rp5 juta. Kendaraan baru tetap harganya Rp15 juta, tapi pembayaran kasnya cuma Rp7,5 juta. Coba kita analisis cepat. Harga baru Rp15 juta, dikurangi kas Rp7,5 juta sama dengan nilai tukar mobil lama Rp7,5 juta. Wah, nilai tukar Rp7,5 juta ternyata lebih besar dari nilai buku Rp5 juta. Artinya kita laba Rp2,5 juta. Dealer ngasih nilai lebih tinggi dari nilai buku kita. Pertanyaan besarnya sekarang, karena ini pertukaran serupa dan ada laba ini gimana? Diakui langsung kayak pertukaran gak serupa? Atau ada perlakuan khusus? Jawabannya, laba ini ditunda pengakuannya. Sekarang kita lihat kalkulasinya. Dari kasus CV Bahari yang untung tadi, sekarang kita hitung step by step. Gimana penundaan labanya? Mari kita hitung bertahap. Step pertama, hitung harga jual kendaraan lama. Harga pasar kendaraan baru Rp15 juta, dikurangi kas yang dibayarkan Rp7.500.000, sama dengan harga jual kendaraan lama Rp7.500.000. Step kedua, hitung laba pertukaran. Harga jual kendaraan lama Rp7.500.000, dikurangi nilai buku kendaraan lama Rp5 juta, sama dengan laba pertukaran Rp2.500.000. Nah, ini keputusan kritisnya. Karena pertukaran serupa dan ada laba, maka laba ditunda pengakuannya. Nggak boleh diakui sekarang. Step ketiga, hitung harga perolehan kendaraan baru. Harga pasar kendaraan baru Rp15 juta, dikurangi laba yang ditunda Rp2.500.000, sama dengan harga perolehan kendaraan baru Rp12.500.000. Jadi laba Rp2.500.000 itu disembunyikan dengan cara menurunkan harga perolehan aset baru. Efeknya, beban penyusutan periodik akan lebih rendah dan laba akan dicatat bertahap selama umur aset baru. Ini namanya penundaan pengakuan laba. Sekarang kita lihat jurnalnya. Setelah kita hitung harga perolehan kendaraan baru sebesar Rp12,5 juta tadi, sekarang kita catat jurnalnya. Jurnal pencatatannya tanggal 31 Desember 2006. Di sisi debit, kendaraan baru dicatat sebesar Rp12,5 juta, bukan Rp15 juta ya. Ini sudah dikurangi laba yang ditunda Rp2,5 juta. Terus akumulasi penyusutan kendaraan lama Rp2,5 juta buat hapus penyusutan lama. Di sisi kredit, kendaraan lama Rp7,5 juta buat hapus harga perolehannya, dan kas Rp7,5 juta sebagai tambahan pembayaran. Perhatikan baik-baik, tidak ada akun laba pertukaran yang muncul di jurnal ini.
labanya ditunda. Laba 2,5 juta itu disembunyikan dengan cara menurunkan harga perolehan kendaraan baru dari 15 juta jadi 12,5 juta. Efeknya apa? Beban penyusutan periodik akan lebih rendah karena basis penyusutannya lebih kecil. Jadi, laba dicatat bertahap selama umur aset baru melalui beban penyusutan yang lebih rendah. Ini cara akuntansi menunda pengakuan laba dalam pertukaran serupa. Sekarang kita masuk kasus yang lebih unik lagi. Tadi kita lihat pertukaran serupa yang bayar kas. Sekarang kita lihat yang malah terima kas. Nah, ini twistnya menarik. UD Makmur menukar almari lama dengan almari baru yang lebih sederhana. Tapi mereka malah terima kas 25.000. Kok bisa? Karena almari lama lebih bernilai daripada almari baru. Data almari lama, harga perolehan Rp250.000, akumulasi penyusutan Rp50.000, nilai buku Rp200.000. Almari baru, harga tunai pasarnya Rp225.000. UD Makmur menerima kas Rp25.000, bukan membayar. Kenapa dapat kas? Karena nilai almari lama lebih tinggi dari almari baru. Jadi penjual ngasih balik selisihnya dalam bentuk kas. Nah, kalau ada penerimaan kas dalam pertukaran aset serupa, transaksi ini punya dua sifat sekaligus. Sebagian adalah transaksi pertukaran, sebagian lagi adalah transaksi penjualan. Konsepnya namanya dual nature transaction. Bagian yang ditukar, labanya ditunda. Bagian yang dijual untuk dapat kas, labanya diakui langsung. Sekarang kita bahas konsepnya lebih dalam. Dari kasus UD Makmur yang terima kas Rp25.000 tadi, sekarang kita bongkar konsep di baliknya. Ini dia konsepnya yang unik. Ketika ada penerimaan kas dalam pertukaran aset serupa, transaksi ini punya dua sifat sekaligus. Pertama, transaksi pertukaran. Sebagian nilai buku ditukar dengan aset serupa, dan laba dari bagian ini ditunda pengakuannya. Kedua, transaksi penjualan. Sebagian nilai buku dijual untuk mendapat kas, dan laba dari bagian ini diakui langsung. Jadi satu transaksi tapi dipecah jadi dua komponen. Nah, gimana cara pecahnya? Pakai formula kunci. Proporsi penjualan sama dengan kas yang diterima dibagi total kas diterima plus nilai pasar aset baru. Contohnya, Rp25.000 dibagi Rp25.000 plus Rp225.000 sama dengan 10%. Artinya 10% dari transaksi ini adalah penjualan, 90% adalah pertukaran. Jadi laba total nanti dipecah, 10% diakui sekarang karena bagian penjualan, 90% ditunda karena bagian pertukaran. Konsep dual nature ini penting banget buat menghitung laba yang boleh diakui. Sekarang kita masuk ke formulanya. Setelah paham konsep 2 dalam 1 tadi, sekarang kita hitung step by step dengan formula yang tepat. Mari kita hitung bertahap dengan detail. Step pertama, hitung harga jual almari lama. Nilai pasar almari baru Rp225.000 plus kas yang diterima Rp25.000 sama dengan harga jual almari lama Rp250.000. Step kedua, hitung total laba. Harga jual almari lama Rp250.000 dikurangi nilai buku almari lama Rp200.000 sama dengan total laba Rp50.000. Step ketiga, hitung proporsi penjualan. Rp25.000 dibagi Rp25.000 plus Rp225.000 sama dengan 10%. Step keempat, hitung laba yang diakui sekarang. Total laba Rp50.000 dikali 10% sama dengan Rp5.000. Ini bagian yang boleh diakui karena merupakan bagian penjualan. Step kelima, laba yang ditunda. Rp50.000 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp45.000. Ini bagian pertukaran yang harus ditunda. Step keenam, hitung harga perolehan almari baru. Nilai pasar almari baru Rp225.000 dikurangi laba yang ditunda Rp45.000 sama dengan harga perolehan almari baru Rp180.000. Jadi dari total laba Rp50.000, cuma Rp5.000 yang diakui sekarang. Sisanya Rp45.000 ditunda. Sekarang kita lihat jurnalnya. Setelah kita hitung laba yang diakui Rp5.000 dan laba yang ditunda Rp45.000, sekarang kita catat jurnalnya. Jurnal pencatatannya cukup kompleks tapi logis. Di sisi debit,
Kas 25.000 ini kas yang kita terima dari bagian penjualan. Perabot toko almari baru 180.000, ini harga perolehan yang sudah dikurangi laba ditunda. Akumulasi penyusutan perabot toko 50.000 buat hapus penyusutan almari lama. Di sisi kredit, laba penjualan almari 5.000, ini laba dari bagian penjualan yang diakui sekarang. Perabot toko almari lama 250.000 buat hapus harga perolehan almari lama. Breakdown jurnalnya gini, kas 25.000 adalah hasil dari penjualan sebagian aset. Almari baru 180.000 adalah harga perolehan setelah dikurangi laba ditunda 45.000. Akumulasi penyusutan menghapus penyusutan almari lama. Laba 5.000 adalah bagian penjualan yang diakui, bukan laba pertukaran yang ditunda. Almari lama dihapus dari buku. Jadi dari laba total 50.000, cuma 5.000 yang muncul di jurnal sebagai laba. Sisanya 45.000 tersembunyi di harga perolehan yang lebih rendah. Sekarang kita pindah ke cara perolehan yang benar-benar beda. Setelah kita selesai bahas semua jenis pertukaran tadi, sekarang kita masuk cara perolehan yang gak melibatkan kas sama sekali. Ini cara yang cukup canggih. Perusahaan bisa beli aktiva tetap berwujud dengan menerbitkan saham sendiri sebagai alat bayar. Jadi nggak ada kas yang keluar, tapi kita bayar pakai surat berharga, yaitu saham atau obligasi. Ini termasuk transaksi non-moneter. Dasar pencatatannya gimana? Kita gunakan nilai yang lebih jelas, antara nilai wajar aset yang diterima atau nilai wajar saham yang diterbitkan. Di Indonesia, harga pasar aset yang diterima biasanya lebih jelas, karena pasar modal kita belum berkembang optimal dibanding negara maju. Efeknya apa kalau kita terbitkan saham buat beli aset? Modal yang disetor bertambah, bukan laba. Ini penting dipahami. Selisih antara nilai pasar aset dengan nilai nominal saham bukan laba perusahaan, tapi namanya agio saham yang merupakan bagian dari modal disetor. Jadi, struktur modal berubah, tapi laba nggak terpengaruh. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Dari konsep transaksi non-kas tadi, sekarang kita praktek dengan kasus nyata. PT Andalas mau beli mesin dengan menerbitkan saham sebagai pembayaran. Informasi transaksinya gini, PT Andalas menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar. Total nilai nominal saham yang diterbitkan adalah 1.000 dikali 10.000 sama dengan 10 juta rupiah. Harga pasar mesin pada tanggal transaksi adalah 11 juta rupiah. Nah, ada selisih di sini. Harga pasar mesin 11 juta dikurangi total nilai nominal saham 10 juta rupiah sama dengan selisih 1 juta rupiah. Pertanyaannya, selisih 1 juta rupiah ini apa? Laba perusahaan? Bukan, ini bukan laba. Selisih ini dicatat sebagai agio saham yang merupakan bagian dari modal yang disetor. Jadi, kalau kita terbitkan saham dengan nilai di atas nominal untuk beli aset, selisihnya adalah agio atau premium, bukan keuntungan operasional. Ini penting buat struktur modal perusahaan. Sekarang kita lihat jurnalnya bagaimana. Setelah kita identifikasi ada agio 1 juta rupiah tadi, sekarang kita catat dalam bentuk jurnal. Jurnal pencatatannya sederhana tapi bermakna. Di sisi debit, mesin dicatat sebesar 11 juta rupiah sesuai dengan harga pasar mesin. Ini nilai wajar aset yang kita terima. Di sisi kredit, modal saham biasa sebesar 10 juta rupiah. Ini nilai nominal dari 1.000 lembar saham yang kita terbitkan. Terus muncul agio saham biasa sebesar 1 juta rupiah. Ini selisih antara harga pasar dengan nilai nominal. Penjelasannya gini, mesin didebit 11 juta rupiah sebagai harga perolehan berdasarkan nilai wajar. Modal saham biasa dikredit 10 juta rupiah sesuai nilai par value. Agio saham biasa dikredit 1 juta rupiah sebagai selisih di atas nominal. Yang harus diingat, agio adalah bagian dari modal yang disetor, bukan laba pertukaran. Total modal yang disetor bertambah 11 juta rupiah
terdiri dari modal saham 10 juta rupiah plus agio 1 juta rupiah. Jadi struktur permodalan perusahaan menguat, tapi laba rugi nggak terpengaruh. Sekarang kita masuk cara terakhir yaitu donasi atau temuan. Setelah bahas cara-cara perolehan yang melibatkan transaksi, sekarang kita bahas cara yang paling unik, yaitu dapat gratis. Ini cara yang paling jarang tapi tetap harus dipahami. Perusahaan bisa memperoleh aset tetap tanpa pengorbanan ekonomis sama sekali. Dari mana? Dari sumbangan atau donasi relasi atau pemerintah, atau dari hasil temuan. Masalahnya, kalau dapat gratis kan nggak ada harga perolehan dalam arti tradisional. Terus dicatat berapa? Solusi standar akuntansi adalah catat sebesar nilai wajar atau harga pasar yang layak. Jurnal yang dibuat, debit aktiva tetap berwujud sebesar nilai wajar, kredit modal donasi atau modal temuan. Kalau nggak ada harga pasar, gunakan taksiran dari ahli independen yang kredibel. Nah, kalau ada biaya terkait donasi, misalnya biaya balik nama atau administrasi, bagaimana? Biaya-biaya ini mengurangi modal donasi, bukan menambah harga perolehan aset. Jadi, aset dicatat sebesar nilai wajar penuh, tapi modal donasinya dikurangi sama biaya-biaya administrasi. Logikanya, biaya ini mengurangi nilai bersih hibah yang kita terima. Sekarang, kita lihat contoh kasusnya. Dari konsep donasi tadi, mari kita praktek dengan kasus toko abadi yang dapat mobil gratis. Toko abadi menerima sumbangan kendaraan dari relasi bisnis. Informasinya gini, jenis asetnya adalah kendaraan atau mobil, sumbernya dari hibah atau donasi relasi bisnis. Harga pasar mobil saat diterima adalah 7,5 juta. Kas yang dikeluarkan sama sekali nol, gratis, tapi ada biaya administrasi pemindahan hak milik sebesar 1 juta rupiah yang harus dibayar sendiri. Pertanyaannya ada dua, bagaimana mencatat penerimaan donasi dan bagaimana mencatat biaya balik nama 1 juta rupiah. Nah, untuk penerimaan donasi, kita catat kendaraan sebesar nilai wajar 7,5 juta rupiah, meskipun gratis. Jangan dicatat nol cuma karena gratis, karena aset ini punya nilai ekonomis. Untuk biaya balik nama, kita nggak nambahin ke harga perolehan kendaraan, tapi kita kurangin dari modal donasi. Jadi, modal donasi bersih yang kita terima adalah 7,5 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah, sama dengan 6,5 juta rupiah. Sekarang kita lihat jurnalnya satu persatu. Dari data toko abadi tadi, pertama kita catat dulu penerimaan donasinya. Jurnal pencatatan penerimaan donasi sangat sederhana. Di sisi debit, kendaraan dicatat sebesar 7,5 juta rupiah. Ini nilai wajar kendaraan pada tanggal penerimaan. Di sisi kredit, modal donasi sebesar 7,5 juta rupiah. Ini mengakui bahwa kita terima modal dalam bentuk aset dari pihak luar. Penjelasannya gini, kendaraan didebit 7,5 juta rupiah sesuai harga pasar pada tanggal penerimaan, bukan nol meskipun gratis. Modal donasi dikredit 7,5 juta rupiah sebagai bagian dari ekuitas. Catatan penting yang harus diingat, modal donasi bukan akun pendapatan atau laba. Ini bagian dari ekuitas, setara dengan modal pemilik. Modal donasi ini nanti akan diamortisasi selama umur kendaraan, tapi itu akan dibahas di modul penyusutan nanti. Intinya, dapat gratis tetap dicatat dengan nilai wajar, dan dicatat sebagai penambahan modal bukan laba. Sekarang kita catat biaya administrasinya. Setelah kita catat penerimaan donasi 7,5 juta tadi, sekarang kita catat pengeluaran biaya balik namanya. Jurnal pencatatan biaya administrasi juga simple. Di sisi debit, modal donasi sebesar 1 juta rupiah. Di sisi kredit, kas sebesar 1 juta rupiah. Ini mencatat pengeluaran kas untuk biaya administrasi pemindahan hak milik kendaraan sumbangan. Logikanya kenapa begini? Biaya balik nama dan administrasi mengurangi modal donasi, bukan menambah harga perolehan kendaraan. Jadi setelah jurnal ini, saldo kendaraan tetap 7,5 juta rupiah, tidak berubah. Tapi modal donasi berkurang jadi 6,5 juta rupiah. Mengapa bukan ditambahkan ke harga perolehan? Karena kendaraan sudah dicatat sebesar nilai wajar penuh. Biaya administrasi adalah pengurang nilai hibah bersih yang diterima, bukan bagian dari kos aset.
Jadi konsepnya, aset tetap pada nilai wajar, tapi modal donasi bersih dikurangi biaya-biaya terkait. Saldo akhirnya, kendaraan 7,5 juta rupiah, modal donasi 6,5 juta rupiah. Sekarang kita masuk slide penutup yang merangkum semua cara perolehan. Setelah kita bahas 8 cara perolehan aktiva tetap dari slide awal sampai sekarang, mari kita rangkum semuanya. Akhirnya kita sampai di grand summary. 5 cara utama, sebenarnya 8 kalau dipecah detail, tapi satu tujuan, yaitu catat dengan benar. Pertama, pembelian tunai dicatat sebesar harga faktur plus biaya sampai siap pakai, dan potongan tunai harus dikurangkan. Kedua, pembelian angsuran dicatat sebesar harga tunai. Bunganya dipisahkan sebagai biaya periodik, bukan harga perolehan. Ketiga, pembelian lamsam dialokasi berdasar nilai wajar proporsional. Setiap aset dicatat terpisah. Keempat, buat sendiri dicatat sebesar bahan plus tenaga kerja langsung plus overhead maksimal sebesar harga pasar. Kelima, pertukaran tidak serupa dicatat sebesar nilai wajar, laba dan rugi langsung diakui. Keenam, pertukaran serupa juga nilai wajar, tapi laba ditunda sedangkan rugi tetap diakui. Ketujuh, pertukaran dengan saham dicatat nilai wajar aset atau saham yang lebih jelas. Selisihnya adalah agio, bukan laba. Kedelapan, donasi atau temuan dicatat nilai wajar plus modal donasi. Biaya admin mengurangi modal donasi. Prinsip intinya, cost principle sebagai dasar pencatatan, fair value sebagai panduan untuk transaksi non-cash, dan conservatism sebagai batas maksimal sebesar harga pasar. Jadi, apapun cara perolehannya, yang penting kita catat dengan prinsip akuntansi yang benar, objektif, dan dapat diverifikasi. Selamat, kalian sudah menguasai cara perolehan aktiva tetap berwujud.